صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا
في دينه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تواصلنا إلى جنة النعيم وتكون سببا للنظر لوجهه الكريم. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد السيد السند العظيم. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه النور. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama tentunya yang sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatizah, para kiai, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Babus Salam Al-Ustaz Zainuddin beserta jajarannya, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah kita. Semoga kita doakan para tokoh kita, para ulama kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batinnya, dan tentunya kita insyaallah yang duduk hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing melainkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat kita. Dan yang tidak kalah penting, ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang mulia Syekh Aiman Hamid dan juga para tokoh, para muballigh atau para hujjat yang belum bisa kita sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ihtiram dan ta'zim kami. Sekali lagi kita doakan para ulama kita, para tokoh masyarakat kita, senantiasa Allah berikan pemeliharaan yang sempurna, dan tentunya keberadaan mereka di tengah-tengah kita menambah majelis berkah kita malam hari insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena dengan taufiknya Allah kumpulkan kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya tidak ada pembicaraan yang paling indah melainkan pembahasan tentang Nabi Muhammad. Tidak ada pandangan yang paling jernih dan dibenarkan oleh Allah kecuali cara pandang Nabi Muhammad. Tidak ada kehidupan yang paling dibanggakan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada apapun yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad melainkan Allah muliakan. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat semua kemuliaanmu ya Muhammad. Maka apapun yang bernisbah kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Tidak ada sahabat yang paling mulia kecuali sahabat baginda Rasulullah. Tidak ada keluarga yang paling mulia kecuali keluarga Nabi Muhammad. Tidak ada umat yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum diwujudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia,
maka kita semua divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dulu manusia pada umumnya semua dhalalun mubin, sesat dalam kesesatan yang nyata, dalam kesesatan yang betul-betul tidak bisa dipungkiri. Maka alhamdulillah ahlan wa sahlan kepada guru mulia kita yang baru saja tiba, Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas. Beliau ini adalah cicit langsung Keramat Empang Bogor. Habib Ahmad bin Muhdar bin Husain bin Abdullah bin Muhsin. Ini satu keberkahan buat kita kedatangan Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Attas, karena beliau adalah salah satu cicit daripada sahibul Keramat Empang Bogor. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini, Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk membahas tentang manusia termulia, manusia terindah, manusia yang membawa rahmatan kepada seluruh alam semesta, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dengan vonis yang Allah katakan tadi, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dulu manusia sesat, jelas sesatnya. Namun setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan ke alam dunia, dilahirkan ke alam dunia, maka manusia divonis dengan vonis yang baik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Marilah kita bangun kehidupan kita dengan cara kehidupan Rasulullah. Marilah kita membenahi diri kita di bulan Maulid ini. Dalam rangka peringatan Maulid ini, tidaklah kita kembali ke rumah kita masing-masing, melainkan kita makin dekat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan anugerah terbesar kepada umat ini, adalah kita terpilih oleh Allah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang nikmat yang dapat mengungguli daripada nikmat kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengadakan semua ini dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena tidak ada apapun di alam semesta ini kecuali bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Semua para ulama berlomba-lomba untuk memuliakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad dengan menjalankan semua syariat Nabi Muhammad, dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itulah bukti nyata cinta kita kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya Imam Abdurrahman Ad-Daibai radhiyallahu anhu, beliau katakan di dalam qasidah atau di dalam maulid tibanya, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud. Memujimu ya Nabi Muhammad qasir, mentok, tidak bisa kita memujimu sampai titik kemuliaan kesempurnaan. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua pujian makhluk kepada Nabi Muhammad telah kalah dengan pujian Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh telah ada pada dirimu ya Muhammad suri tauladan dan agung. Maka namun kita sebagai umat Nabi Muhammad, Al-Imam Al-Busairi juga mengatakan, fansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami. Luapkan keindahan, kemuliaan buat zat Nabi Muhammad, dan luapkan keindahan semua buat kedudukan mulia Nabi Muhammad. Karena pada hakikatnya itulah cara kita untuk mengakui cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abdurrahman Ad-Daibai beliau katakan, memujimu wahai Rasulullah kami tidak mampu, karena pada hakikatnya kami tidak tahu keagunganmu sampai mana. Karena ulama mengatakan la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Hakikatnya tidak ada yang tahu persis, bahkan para sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Rasulullah, mereka tidak mengetahui seutuhnya 100%
kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka katakan la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Yang tahu kedudukan Nabi Muhammad adalah Allah yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Pula menggambarkan keindahanmu wahai Rasulullah, kami pun tidak mampu menggambarkan seutuhnya tentang keindahan wajahmu, tentang keindahan zatmu. Akan tetapi yang kami tahu, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Akan tetapi kami faham betul adanya alam semesta ini, bumi, langit, bintang, matahari, bahkan surga dan neraka. Al-kaunu isyaratun, ini sebuah simbol, bukti nyata cinta Allah kepada engkau. Wa antal maksud, tujuannya engkau ya Muhammad. Maka syair ini tentunya diperkuat dari sabda Nabi, dari hadis qudsi yang mana Allah katakan laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Pada hakikatnya semua ini berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Maka kita beruntung dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya andai saja kita ambil kesimpulan di sini, apabila kita meninggal dunia nanti, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita bertambah mulia karena menjadi penghuni surganya Allah. Betul. Namun kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam surga, maka surga tersebut bertambah mulia karena dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan kita, jauh sekali. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah Allah kumpulkan kita untuk melihat bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta yang wajib kita tanamkan kepada Nabi Muhammad adalah cinta yang betul-betul tulus, cinta yang betul-betul al-mahabbah laha alamat. Cinta itu ada buktinya, cinta itu ada pengorbanannya. Sebagaimana Allah terus memberikan kemuliaan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita beruntung malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah tidak ada hajat kita yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan kita yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan kita yang tidak diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama diri kita, rumah tangga kita, kantor kita, kehidupan kita, pasar kita ada Rasulullah, maka disitulah ada kemuliaan dan kebenaran yang insyaallah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengenal Nabi Muhammad. Karena mengenal Nabi Muhammad adalah hukumnya wajib, mencintai Nabi Muhammad adalah hukumnya wajib. Bahkan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja wal iyad billah orang tua kita yang patut kita hormati, yang patut kita sayang, anak-anak kita, saudara-saudara kita, rumah kita yang kita idam-idamkan, bahkan kantor, usaha yang kita mupuk bisnisnya, bahkan semua. Kalau itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa akhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Andai saja ya Muhammad sampaikan kepada kita yang disebutkan tadi, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, saudara kita, harta yang kita tumpuk, usaha yang kita khawatir akan kebangkrutannya, dan rumah yang kita idam-idamkan, itu semua yang kami sebutkan lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Nabi Muhammad dan berjihad menolong di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka tunggu tanggal mainnya,
Allah akan menetapkan perkara. Di dalam tafsir Al-Imam Mujahid mengatakan perkara tersebut yang dapat menghinakan kita di dunia sampai akhirat. Wal iyadzu billah min dzalik. Oleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang indah ini, marilah kita kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Asy-Syama'il Nabi Muhammad, terkhusus di dalam Al-Kitab Ad-Dibai dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagusnya, paling sempurnanya baik akhlaknya maupun zatiahnya. Kalau kita berbicara zatiahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah mendapati kekurangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh saja. Andai saja kita akrab dengan satu orang, semakin kita akrab dengan dia, maka satu dengan lainnya semakin mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itulah kita manusia. Namun kita semakin kita menggali tentang Nabi Muhammad, maka semakin tidak ada kita temukan kekurangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kemuliaan, semakin kemuliaan, semakin kemuliaan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Oleh karenanya Imam Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan wa ahsanu minka lam tarqatu aini wa ajmalu minka lam tali'i nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, belum ada sepasang bola mata yang pernah melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Amr bin Hisham, Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat itu, dia tutup mukanya pakai sorban. Kata sahabatnya, Abu Jahal, kenapa ente kalau ada Muhammad lewat ente tutup muka ente? Dia bilang, ente nih, kalau saya pandang lama-lama wajah Muhammad, saya pasti jatuh cinta dengan Muhammad. Laisa biwajhin kadzdzab. Mukanya Rasulullah SAW itu muka yang tidak ada tampang pendustanya. Bahkan wasafal wasifun, orang-orang ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bagaimana tanggapan engkau tentang Muhammad? Siapapun ditanya tentang Rasulullah, semua jawabannya ma ra'aina qablahu wala ba'dahu mithlah. Kita belum pernah melihat sosok setampan, seindah, sesempurna manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang apa? Man ra'ahu badihatan haba. Orang yang pertama kali lihat Nabi Muhammad segan, sungkan karena wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Setelah kumpul, ngobrol, duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut wajib jatuh cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para sahabat menganggap Nabi Muhammad orang paling akrab dengan dirinya. Semua sahabat menganggap begitu. Saya orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Yang satu pun demikian. Saya orang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Min husni muamalatihi, dari bagusnya muamalahnya Nabi, dari indah akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan senyum. Sampai-sampai Sayyidina Abbas mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah melihat manusia yang lebih banyak senyumnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini sudah amalnya kurang, apa-apanya serba kurang, senyumnya pun kurang. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau kepada siapapun. Bahkan kalau beliau dipanggil ya Rasulullah, beliau tidak nengok kepalanya, tapi beliau membalikkan seluruh tubuhnya untuk menghormati yang manggil Allah. Lihat akhlak baginda Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjabat tangan dengan seseorang, maka pantang Rasulullah melepas tangannya lebih awal. Pasti dia duluan yang lebih. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Dan kalau diajak bicara oleh seorang, maka beliau tawajjuh kulliyah, terus fokus, didengar secara seksama dengan tujuan menghormati orang yang ngajak bicara.
Dan kalau yang panggil orang miskin, yang undang orang miskin, fa'ajabahu ijabatan muajjalah. Yang panggil orang miskin Rasulullah paling dulu datang ke rumah. Tapi kalau yang panggil orang kaya Rasulullah datang tapi tidak langsung datang. Bayangkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau masuk ke dalam rumah, diriwayatkan dari Sayyidatah Aisyah radhiyallahu anha, itu dajin, binatang-binatang ternak itu, seperti kucing, binatang jinak, kucing, ayam, burung yang ada di dalam rumah dan sekitar rumah. Kalau Nabi Muhammad ada di rumah tersebut, maka binatang jinak tersebut semua terperanjak memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bergerak, ayam tidak bergerak, burung tidak bergerak, kucing tidak bergerak. Semua binatang yang jinak disebutkan dalam kitab Asy-Syifa. Kalau ada Nabi Muhammad di situ, maka semua hewan jinak itu terperanjak memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada, maka binatang-binatang tersebut lalu lalang keluar masuk dari rumah, terbang dan kemari, sana kemari. Itulah Rasulullah. Kalau hewan saja menikmati dengan memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menikmati dengan sirahnya Nabi Muhammad, dengan menikmati akhlaknya Nabi Muhammad, dengan menikmati keluarga wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insyaallah dengan demikian maka tumbuhlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta ini kecuali tanda cinta Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam satu riwayat yang konkret, bahkan disebutkan di dalam nas Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya Muhammad, kami melihat wajahmu selalu mengadah ke langit. Dengan harapan Nabi Muhammad kiblat yang ada di Baitul Maqdis dipindahkan kepada ke Makkah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Allah mengetahui permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang palingkanlah wajahmu kepada kiblat yang kau inginkan. Allah. Kiblat yang kau suka, kiblat yang kau mau. Maka dari sini diambil petik beberapa hikmah. Yang pertama, kita hidup ini tidak boleh lalai dari perintah Allah, tidak boleh melanggar perintah Allah. Namun itu semua pasti akan terjadi kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita kenal betul dengan Nabi Muhammad, kita cinta betul dengan Nabi Muhammad, hasya wa kalla, mustahil kita melanggar perintah Allah, mustahil kita jauh daripada apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita tidak boleh tinggalkan perintah Allah, khususnya salat kita kepada Allah. Khususnya kalau kita belum mampu salat yang 5 waktu, belum mampu salat sunnah dan lain sebagainya, maka paling tidak salat kita yang 5 mampu jangan diabaikan. Karena pernah datang A'rabi, sahabat, orang Badu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dengar orang yang menjalankan rukun Islam, cukup rukun Islam saja, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, maka masuk surga. Kata Nabi Muhammad, kalau kau jalankan rukun Islam secara benar, maka kau masuk surga. Sudah, itu saja yang saya jalankan. Kata orang Arabi, orang Badui. Nah, kita bisa mengambil hikmah di sini. Kalau kita belum mampu mengerjakan pekerjaan sunnah yang banyak, paling tidak kita rukun Islam kita, khususnya salat, jangan pernah kita abaikan. Dan semua harus didasari, dibungkus dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat lain ada satu sahabat, ini Nabi lagi enak-enak khutbah, tiba-tiba ada satu Arabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba orang ini nanya, motong khutbahnya Rasulullah, kapan kiamat? Biasanya orang kalau udah berani nanya-nanya kapan kiamat, umumnya sudah punya persiapan yang bagus, sudah punya persiapan yang sempurna.
Ditanya balik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'adatta laha?" Apa yang kau telah siapkan untuk nanya-nanya kiamat? Udah punya amal apa kamu? Nanya-nanya hari kiamat. Orang tersebut, saya tidak punya salat yang banyak. Yang dimaksud salat di sini adalah salat sunnah. Saya tidak punya salat yang banyak, saya tidak punya puasa yang banyak, saya tidak punya sedekah yang banyak. Walakin uhibbullaha wa rasulahu. Akan tetapi ya Rasulullah, dari hati yang paling dalam saya cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mahabbah adalah dasar fundamental dari semua ibadah. Laulal mahabbah masaratil ibadah. Kalau bukan karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita terhadap agama kita Islam, maka sulit kita membangun ibadah kita kepada Allah. Dengan dasar cintalah kita mampu menjalankan semua perintah Allah, mencintai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dari ayat tadi yang kita baca, maka kita tidak boleh tinggalkan kiblat kita, yaitu salat kita. Yang kedua, kita tidak boleh meninggalkan kiblat doa kita kepada Allah, yaitu ke langit. Yang terakhir, kita tidak boleh meninggalkan kiblat kehidupan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kalau mau hidupnya berkah, kalau mau hidupnya tentram, upayakan setiap kehidupan kita kiblatnya Nabi Muhammad. Bagaimana tidur kita? Apakah sesuai dengan tidurnya Nabi Muhammad? Bagaimana minum makan kita? Apakah cara makan kita sudah dengan sunnahnya Nabi Muhammad? Bagaimana bertetangga dan bermuamalah kita? Apakah telah yang diajarkan Nabi Muhammad? Itu semua adalah kiblat kehidupan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian insyaallah segala urusan kita Allah berikan mudah. Allah berikan jalan solusi, di mana Allah katakan, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi dari semua permasalahannya. Itulah kehidupan kita. Kita butuh Nabi Muhammad. Oleh karenanya ulama juga menegaskan berkali-kali kepada kita tidak boleh jauh-jauh dari ajarannya Nabi Muhammad. Kita tidak boleh jauh-jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad. Kita tidak boleh jauh-jauh dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita jauh dari itu semua, ya hadirin yang dirahmati Allah, sungguh kita akan hidup terombang-ambing, kehilangan arah kita. Kemana kita akan menjalankan kehidupan ini? Alhamdulillah, malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk kumpul untuk kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan ini adalah keberkahan yang sungguh luar biasa buat kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita baik dunia akhirat kita Allah berikan keberkahan dengan dasar daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di sini momentum kita untuk mengambil berkah atas kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami beliau katakan apa? Kita ini jangan pernah takut orang bully kita. Kadang-kadang maaf, ada orang di luar sana, ente terlalu berlebih-lebihan mencintai Nabi Muhammad. Ente terlalu keluar dari syariat Nabi, keluar dari syariat Allah karena berlebihan mencintai Nabi Muhammad. Itra dan bulu, berlebih-lebihan. Dianggap bid'ah lah, dianggap ini dan itu seterusnya. Ini yang bicara ulama kaliber dunia. Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh, orang hafal 300.000 hadis berikut sanad dan matanya, sekapasitas beliau katakan apa? Isdah bimadhil Mustafa wasda' bihi qalbal hasudi wala takhaf tafnida. Dendangkan, maksimalkan, explore, luapkan semua pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasda' bihi qalbal hasudi wala takhaf tafnida. Bikin sakit hati itu, bikin pecah perasaannya orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang benci dengan peringatan-peringatan seperti ini. Jangan takut. Beliau yang waqsud lahu, fokus hidup kita dengan Nabi Muhammad. Fokus hidup kita dengan Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sumber daripada rahmat pertolongan Allah buat kehidupan kita. Was'al bihi, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Nabi Muhammad. Wa ta'ishu mahma istafihi sa'ida. Dimanapun kita hidup, kalau kita mampu menjadikan Nabi Muhammad sebagai kiblat kehidupan kita,
maka niscaya dimanapun kita hidup, kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Inilah tujuan diadakan maulid, hadirin yang dirahmati Allah. Ulama kita menggiring umat untuk kembali kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh ulama-ulama yang betul-betul sudah teruji ilmu dan keimanannya. Maka kita tinggal meneruskan saja, kita tinggal mengikutinya saja. Karena dengan mencintai Nabi Muhammad, dengan kita meluapkan semua apa yang kita miliki, harta kita, ilmu kita, semua, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang bahagia. Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam qasidahnya beliau kata, "Kam min muwaffaq bi hubbihi lin-nabi qad sa'id." Berapa banyak orang mendapatkan taufik dari Allah, mampu mencintai Nabi Muhammad, hidupnya bahagia dunia akhirat. Tidak ada orang yang mencintai Nabi Muhammad lantas hidupnya sengsara. Tidak mungkin. Bawa ke sini orangnya. Kalau ada orang yang mencintai Rasulullah dengan segenap apa yang ia miliki, tapi hidupnya sengsara, hidupnya sulit, orang yang betul-betul hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya tenang, hidupnya berkah. Karena apa? Karena di situ ada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita ada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla, sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa anta fihim." Niscaya mustahil Allah memberikan kesulitan, azab kepada kita kalau di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, di malam yang penuh berkah ini, malam kumpulnya kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita panjatkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza, Palestina. Karena apa yang terjadi di Palestina ini sekarang adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan anugerah kepada mereka, karena mereka di situ mempunyai medan jihad kepada Rasulullah, medan jihad untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengorbankan harta, nyawanya buat Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang jauh di sini jangan luput dari doa kita untuk mereka. Kita minta dengan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ikhwanina fi Palestina Allah menangkan perjuangannya. Allah angkat daripada kesulitannya. Allah binasakan musuh-musuhnya. Allah hancurkan segala sehancur-hancurnya, dan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah mansur ikhwanana di Palestina. Allahumma ahlikal yahuda wan nasara wal kafarta wal musyrikin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumil. Allahumma dammir a'daka a'dad-din. Allahumma shaddid samlahum bi jahi khairil bariyah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca salawat 3 kali. Mudah-mudahan segala urusan kita, hajat kita Allah berikan mudah, Allah berikan pengkabulan, dan mudah-mudahan semua Allah berikan cintanya buat Nabi Muhammad. Allah jadikan hati kita mampu mencintai Nabi Muhammad dengan betul, dan mampu menjalankan kehidupan kita dengan menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan. Baca semua. Waghfir lana ma madha يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. sekali lagi baca. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kita datang kemari untuk membuktikan sedikit cinta kita kepada Rasulullah. Namun jangan sampai kita pulang ke rumah kita tanpa membawa apa-apa tentang Nabi Muhammad. Kita bawa akhlak Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Kita bawa akhlak Nabi Muhammad dalam mendidik anak-anak kita. Kita bawa akhlak Nabi Muhammad dalam kantor kita. Kita bawa akhlak Nabi Muhammad dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah bukti nyata cinta kita kepada Nabi Muhammad.
dan kita perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, orang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah siapapun dia, kecuali karena dua faktor saja. Yang pertama karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau masuk surga lewat mana kalau bukan karena dua pintu ini, rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad katakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat satu kali saja, Allah akan membalas salawat orang tersebut dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau katakan, seandainya rahmat Allah yang satu tadi ditimbang dengan seluruh amaliyah manusia, masih niscaya lebih berat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa rahmat malam hari ini kita dapat, berapa salawat yang kita baca malam hari ini buat Nabi Muhammad. Maka insya Allah jangan khawatir, jangan takut akan kehidupan kita, tapi takutlah akan murkanya Allah dan jauhnya cinta kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir berkat Nabi Muhammad. Kita minta rumah tangga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh. Suami-suami dijadikan pemimpin yang baik terhadap anak dan istrinya. Semua yang hadir diberikan nikmat hidup di dunia barzah sampai akhirat, dan dosa-dosa kita diampuni, baik yang besar maupun yang kecil, dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita minta sekali lagi saudara kita di Palestina, Allah bebaskan daripada beban-bebannya, penderitaannya. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surga Firdaus para syuhada insyaallah. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.